banyak pujian dari warganet, lain halnya dengan ibunda tercinta Lenggo Geni Faruk. Ucapan mertua dari Aurel Hermansyah itu yang membeberkan calon menantu yang cocok untuk menjadi pendamping hidup anak-anaknya kelak. Ibunda Thorik Halilintar itu setidaknya memiliki 4 kriteria menantu idaman agar bisa menjadi bagian dari keluarga Halilintar. Jadi kalau mau jadi calon mantu itu mesti memenuhi kriteria. Pertama, dia mesti established. Kedua, performance-nya mesti bagus. Ketiga, track record mesti bagus. Keempat, soleh dan soleh. Ini takkan berbalas sayang, ku pastikan melayang pergi, terus takkan marah sayang. Kita tidak akan melamar ke sana. Apapun syarat dia, kita tidak akan melamar ke sana. Nah, syarat itu seharusnya dari kita. Karena pihak laki-laki yang melamar ke pihak perempuan. Jadi syarat kalau umpamanya ada yang menyukai anak saya, yang mencintai anak saya, yang ingin menjadikan anak saya sebagai istrinya, syarat-syaratnya dari kita. Kita tidak menerima syarat dari orang, karena anak kita perempuan. Adat di kita, ketentuan dan aturan pihak laki-laki yang melamar anak. Itu final, adat di kita begitu. Rame-rame, jadi belum sempat yang ngobrol benar-benar. Terus kita kan full belum dengar curhatan anak Umi nih. Oh iya. 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 Sebenarnya tadi kenapa mau pulang cepet-cepet? Kenapa nggak di sini aja sama kita dulu? Masih lama nih. Iya sih. Soalnya ada yang nungguin gitu. Ada Pekerjaan. Kerjaan. Bukan ada seseorang Ada seseorang yang nungguin. Kak Ismi. Gimana, Rik? Kamu nggak ngomong-ngomong sama Umi? Hah? 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 Ya itu nih, lagi perkenalan. Perkenalan. Lagi perkenalan. Ta'aruf ya? Perkenalan. Perkenalan. In the stage yang kamu rasa belum perlu ngomong ke Mami? Belum? Nggak, biasanya aku ngomong kok dari awal. Karena kalau lagi perkenalan pun udah langsung ngasih tahu ke Bang Atta. Kalau di Jakarta ya, ke Bang Atta, ke kakak. Gimana kak? Segini. Kalau ke Mami? Kalau ke Mami, Kesannya kalau udah putus. Mami, aku udah putus katanya. enggak, soalnya kayak ya gitu. Kalau kenapa ya sama Umi jarang cerita ya? Karena takut nggak boleh. Bukan gitu. Soalnya kan ya gitu. Malu Mi. Baru beberapa minggu kok. Belum saling kenal. Soalnya lagi nunggu aja sih. Aku kapanpun Abi Umi siap bertemu, aku temuin. Tapi sampai sekarang kayaknya aku belum bisa menjawab mereka bisa ketemu kapan, soalnya itu emang jawabannya dari mereka sendiri ya. Mungkin karena mereka udah lama di luar, jadi banyak yang ketinggalan di Indonesia dan harus dikerjain segera mungkin. Aku udah pernah ceritain, tapi kan Mami juga nggak bisa komentar banyak ya. Umi juga nggak bisa komentar banyak karena belum ketemu. Banyak juga yang menduga kriteria tersebut merupakan bentuk ungkapan tak langsung untuk menolak Fuji. Apalagi hingga kini Fuji belum juga diperkenalkan Thorik ke keluarganya. Bahkan Fuji pun seperti sudah pasrah dengan hubungannya bersama Thorik. Lantas benarkah sikap Thorik itu juga lantaran Fuji juga tak ingin buru-buru melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius? Ada syarat itu dari saya, bukan dari orang lain. Kalau banyak syarat tidak usah dilamar anak saya.
susah banget sih. Syarat saya yang harus dipenuhi bukan syarat orang lain. Nah, amat sih syarat orang. Tidak ada minder-minder itu, nggak ada minder-minder. Anak kita nggak ada masalah, semuanya. Ya mindernya dibilang gini, kayaknya netizen itu sih nggak pantas masuk di situ. Jadi kayak orang minder, kayak orang saya di bawah banget. Alhamdulillah kita itu di kampung nggak kekurangan. Iya. Kalau kayak kita nggak, tapi cukup. Iya, tapi karena dia belum kenal, artinya orang itu belum kenal, maka belum sayang. Jadi belum sayang karena belum cinta. Enggak. Ya, kalau mereka ada misalnya atau mereka ada keseriusan ya pasti dia akan ngelakuin sesuatu lah. Nah, kedua belah pihak ya, misalnya dari anak-anak kan pasti orang tua cuma nungguin aja nih anaknya ada keseriusan nggak, apalagi kan kalau orang tua aku memang tipikalnya nggak suka kayak pengennya apa-apa halal gitu. Insya Allah kita mengusahakan yang terbaik. Kita kawal kok ini. Kawal ya. Apanya sih belum tahu, tapi kita mengusahakan agar dimatangkan semuanya. Soalnya aku kadang ngebela diri aku sendiri, aku upload sosial media story itu buat ngebela diri aku sendiri, tapi dia diem aja. Kadang aku kayak, ya sampai waktu itu perbedaannya aku kesel kan kayak, udahlah, gue udah males lah sama nih orang, gue ada masalah aja, gue dilindungi sama abang gue, sama ada Fadli gitu deh. Udah enggak sih. Sikap Puji yang tak pernah menanyakan dan keinginannya untuk bertemu dengan orang tua Thorik diapresiasi oleh sang ayah Haji Faisal. Apalagi Haji Faisal menyebut jika dalam keluarganya sangatlah pantang mendatangi keluarga laki-laki. Lantas, akankah hubungan Thorik dan Puji bakal berakhir di tengah jalan? Insya Allah. Yang penting asalkan hubungannya positif, insya Allah saling dukung. Kayaknya Ubi sama Abi selalu support apapun yang dilakukan anaknya selagi itu masih positif. Aku berusaha menjalani yang aku jalani sepositif mungkin, ya pokoknya sepositif mungkin, biar selalu disupport. Resmi kan kalau nikah resmi, sekarang kan belum nikah. Sekarang masih menjalani. Itu saya setuju, saya kasihkan anak-anak saya itu setuju. Karena kita selaku orang tua ya, kalau saya, anak saya pacaran pemain dengan seseorang. Karena banyak komentar-komentar begini, saya akan tanggap saya. Karena saya akan menjaga agar suatu bibit-bibit yang tidak baik untuk ke depan jangan tumbuh. Andai kata nanti anak kita memang terjadi sesuatu yang serius dengan seseorang, dengan anak orang, ya, tentu kita harus menjaga agar bibit-bibit yang tidak baik ini jangan sampai tumbuh. Nah kalau seorang orang tua tidak anggap, nah ini memang sekarang kecil ya, tapi itu bisa melebar kemana-mana. Tapi kalau orang lain tidak tanggap itu urusan mereka, kan itu urusan dia. Jadi anak saya mengatakan seperti itu dan bersikap seperti itu bagi saya sudah tepat, tidak ada masalah. Saya dukung, saya support, biar selalu disupport. Saya nggak seperti itu. Soalnya dari awal kan saya sudah sampaikan. Bagi saya intinya, kalau seandainya seseorang menyukai anak saya, mencintai anak saya, kalau dia tulus dan anak saya mencintai dan menyukai, semuanya itu dia lakukan dengan tulus, kemudian masa depannya menurut perkiraan saya masa depannya akan baik. Dia akan hidup damai, tentram dan bahagia, tidak ada yang mengatur-ngatur. Ya bagi saya sih tidak ada masalah, tidak ada problem. Jadi saya saya masuk